بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم تحية الإسلام، تحية المبارك من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقن الله بما آتاه. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Ikhwah wa akhwati fillah, para jamaah sidang salat Isya Masjid Nurul Islam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan yang penuh dengan barakah di malam hari ini, berada di malam ganjil dari rangkaian ibadah Ramadan, malam yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita untuk sama-sama melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Yang Rasulullah mengatakan, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Orang yang istiqamah salat Isya secara berjamaah, maka pahalanya kata Nabi setara dengan orang yang melaksanakan salat setengah malam. Wa man shallal subha fi jama'ah, dan kalau ada orang yang besok paginya salat subuh secara berjamaah, faka'annama qama tulal lail, maka seolah-olah dia sedang salat sepanjang malam. Maka semoga keistiqaman ini bagian dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang sampai mengantarkan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Karena Umar bin Khattab pernah mengatakan dalam satu ungkapannya, beliau mengutip satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'il an hadhil ayah. Ketika turun surah Al-A'raf ayat yang ke-172, Umar mendengar Rasulullah ditanya tentang konsep maksud dari surah Al-A'raf ayat 172. Apa kata Rasulullah? Innallaha azza wa jalla khalaqa Adam. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menciptakan Nabi Adam. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, innallaha azza wa jalla khalaqa Adam min qabadatin qabadaha min jami'il ardi. Allah itu ketika menciptakan Nabi Adam, Allah ambil Nabi Adam itu diciptakan dari sebongkah tanah, qabadaha min jami'il ardi, yang bongkahan tanah ini diambil dari semua unsur tanah. Faja'u banu Adam ala qadil ardi, maka kemudian anak cucu Adam lahir sesuai dengan karakter bumi. Faminhum adiyat, maka ada anak cucu Adam manusia yang lahir dalam keadaan punya kulit yang berwarna putih. Faminhum ahmar, ada yang kulit berwarna merah. Faminhum aswad, ada yang kulit yang berwarna hitam. Kita apa ini? Putih? Hitam? Enggak. Merah? Kita ini apa ya? Sabu matang. Di hadis tidak ada sabu matang. Adanya hanya 3 ini. Makanya kemudian anak cucu Adam itu kulitnya ini perpaduan. Baru yang keempat, wa baina dzalika, perpaduan dari 3 warna ini.
Kemudian dari warna-warna kulit ini semuanya berasal dari Nabi Adam dan terbentuknya kemudian syu'uban wa qabaila lita'arafu, dimulai dari generasi yang kedua, generasi zaman Nabi Nuh. Karena ketika banjir di zaman Nabi Nuh dengan doanya yang masyhur sampai diabadikan oleh Allah, doanya di dalam surah Nuh ayat yang ke-23. Apa doanya Nabi Nuh? Qala Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Itu puncak doa Nabi Nuh. Karena di hadis dikatakan, apa kata Rasulullah? Fa inna likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Ada 124.000 nabi yang diceritakan dalam Al-Quran, 25 yang nama langsung disebut. Sedangkan yang tidak disebut jauh lebih banyak, 124.000 nabi, 313 rasul. Allah memberikan senjata yang sama. Apa senjatanya? Da'watul mustajabah, senjata pamungkas, yaitu sebuah doa yang mustajabah. Ini perbedaan Nabi Muhammad dengan para nabi yang lain. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Semua para nabi sudah mempergunakan senjata doanya di dunia. Berbeda dengan Rasulullah, ini tanda cinta beliau kepada umatnya. Fa'akhba'tu da'wati, aku simpan doaku, aku rahasiakan senjataku di dunia. Untuk apa ya Rasulullah? Syafa'atan li ummati yaumil qiyamah, agar Allah izinkan aku untuk bisa memberikan syafaat kelak pada hari kiamat. Makanya satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat hanya siapa? Nabi Muhammad. Makanya di hadis digambarkan, idza kana yaumul qiyamah, kalau datang hari kiamat, ma jannasu ba'dhum ila ba'din, manusia itu berbondong-bondong dengan kelompok manusia yang lain. Fayatuna Adam, mereka yang pertama kali dicari Nabi Adam. Di depan Nabi Adam kita bermunajat, ya Adam isfa'lana ila rabbik. Wahai Nabi Adam, mintalah syafaat kepada Allah untuk kami. Karena Nabi Adam adalah bapak kita. Nabi Adam mengatakan apa? Lastulah, aku enggak punya hak. Walakin alaikum bi Ibrahim li'annahu khalilur rahman. Tapi coba temui deh Nabi Ibrahim, itu kekasih Allah, sayangani Allah itu. Sopo ngerti Nabi Ibrahim diizinkan Allah untuk bisa memberikan syafaat. Sama di depan Nabi Ibrahim juga mengatakan lastulaha, aku enggak punya hak. Walakin alaikum, habis Nabi Ibrahim siapa? Walakin alaikum bi Musa li'annahu kalimullah. Coba temui Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu kalimullah, manusia yang diajak komunikasi langsung dengan Allah tanpa melalui perantara, yaitu ketika turun kitab Taurat. Sama, Nabi Musa menyarankan walakin alaikum bi Isa. Coba dia berbondong-bondong temui Nabi Isa, li'annahu ruhullah wa kalimatuh. Karena Nabi Isa itu adalah kalimat Allah dan ruhullah, Tuhan Allah. Sama, Nabi Musa, Nabi Isa menjalankan walakin alaikum bi Muhammadin. Apa kata Rasulullah? Fayatuni, mereka datang berbondong-bondong bertemu di hadapanku. Fa'asta'din ila rabbi, aku minta izin kepada Rabbku. Fayu'dana li, dan Allah mengizinkan aku untuk bisa memberikan syafaat. Maka ketika Allah ciptakan Nabi Adam, generasi yang kedua muncul namanya Nabi Nuh. Disitulah kemudian cikal bakal terbentuknya syu'uban wa qabaila lita'arafu. Karena Nabi Nuh itu punya 3 anak yang menjadi pengikut dan diselamatkan oleh Allah. Karena seluruh alam semesta penghuninya itu diwafatkan oleh Allah, hanya tinggal 80 orang yang masih hidup, yang semuanya berada di atas kapalnya Nabi Nuh. Ketika kapal Nabi Nuh sudah bersandar di salah satu bukit namanya Bukit Judi, bukan Jadi. Kalau Jadi itu mana? Pangkalan. Ini Bukit Judi. Turun 80 orang, kemudian menetap di Bukit Judi. Disitulah semua orang, 80 orang Allah wafatkan, hanya tinggal 7 orang yang masih hidup. 3 anaknya Nabi Nuh sama istrinya, plus sama Nabi Nuh itu sendiri. 3 anaknya Nabi Nuh, yang pertama namanya Sam. Inilah yang melahirkan bangsa Arab. Yang kedua ada namanya Hams. Ini yang melahirkan bangsa Afrika, Ethiopia, Habsyi. Dan yang terakhir ada namanya Yafis. Ini yang melahirkan bangsa Rum, Romawi, yaitu Eropa.
Yang gak jelas itu kita. Dari 3 cikal bakalnya manusia, dari anaknya Nabi Nuh, bapak dari yang mana? Mau bilang Arab, ya kok Arab maklum, nggak ada tanda-tanda Arabnya. Mau bilang Habsyi, nggak telur hitam. Apalagi mau bilang Yavis, Eropa, nggak ada vis-visnya. Kita itu dari siapa? Wis Melayu, akhirnya Melayu. Jadi kemudian kembali kepada hadis yang pertama, ketika Allah ciptakan Nabi Adam, selesai Nabi Adam diciptakan dari semua unsur tanah. Tsumma masatarahu biyamini, Allah usap punggung Nabi Adam dengan perantara tangan kanannya. Fastakhraja min udhurriyyah, semua ruh itu keluar dari Nabi Adam, termasuk ruh kita yang juga ikut keluar dari usapan Allah ketika Allah mengusap Nabi Nuh. Nanti jangan buka, itu ada kisah bagus. Ada buku judulnya bagus banget. Apa? Kisah nubuah dari Nabi. Ada 2 bukunya, ada kisah dalam Al-Quran, ada kisah nubuah dari Nabi. Di situ dikisahkan bagaimana Nabi Adam itu ketika diusap oleh Allah keluar seluruh ruh menjadi yang akan menjadi manusia. Dan ini yang menarik. Apa kata Allah? Ketika ruh yang pertama ini keluar, khalaqtu haula'i lil jannah. Ruh-ruh ini aku ciptakan calon-calon penghuni surga. Belum ada kita, masih ruh saja keluar, sudah Allah tetapkan ini ruh yang akan menjadi penghuni surga. Wa bi amali ahli jannati ya'malun, dan nanti akan disibukkan oleh Allah ketika ruh sudah ketemu sama jasad, disibukkan dengan amalan-amalan ahli surga. Itu usapan pertama calon surga. Tsumma masatarahu, diusap lagi punggung yang kedua. Fastakhraja min udhurriyyah, keluar semua ruh yang akan menjadi manusia. Dan Allah berfirman, ini yang berat. Khalaqtu haula'i linnar, aku ciptakan untuk menjadi penghuni neraka. Kira-kira bapak, ibu, itu usapan yang pertama apa kedua? Pertama calon apa tadi? Surga. Yang kedua apa pertama? Dioplos. Dioplos berarti kan apa? Kadang surga, kadang neraka. Maka kemudian sahabat tanya, dan ini kaitannya nanti dengan ibadah kita. Ditanya oleh sahabat, Fafima faqama rajul. Ada seorang sahabat bertanya, Fafima al-amal. Kalau sudah Allah takdirkan siapa yang ke surga, Allah takdirkan siapa yang ke neraka jauh sebelum ada manusia. Fafima al-amal. Nah, kita ini beramal fungsinya apa? Seandainya kita beramal dengan amal yang kencang ahli surga, kalau Allah takdirkan neraka, maka pasti nanti matinya suhul khatimah. Sebaliknya, fafimal amal, kita ini beramal apa? Kita tinggalkan semua kesenangan. Kita berpuasa Ramadan, bahkan malam 10 hari terakhir kita sudah tahajud, dilanjutkan dengan tarawih sudah, tahajud sudah. Jarang tidur kita di malam hari. Hanya satu, pengen meraih ridho Allah dan masuk ke dalam surga. Tapi kan tergantung dengan catatan takdir. Apa jawaban Rasulullah? Dan ini kemudian menjadi motivasi. Rasulullah mengatakan, Inna Allah Azza wa Jalla idza khalaqal 'abda lil jannati ista'malahu bi'amali ahli jannah. Kata Nabi, ketika Allah menciptakan makhluk namanya manusia untuk menjadi penghuni di antara para penghuni surga, ista'malahu bi'amali ahli jannah, maka akan disibukkan dengan amalan-amalan ahli surga. Maka kesibukan kita sejak umur 40 ke atas, kalau sudah disibukkan dengan amalan-amalan ahli surga, ini barangkali bagian dari catatan takdir untuk menjadi penghuni surga. Sekarang tanggung jawab kita di sini apa yang berat? Hatta yamuta ala amalin min amali ahli jannah. Tanggung jawab kita yang berat ini, bagaimana agar kemudahan-kemudahan ini kita istiqomah sampai nanti kita mati di atas amalan-amalan ahli surga. Makanya Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin.
Sembahlah Rabbmu, ibadahlah kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai nanti datang namanya al-yakin, yaitu kematian. Artinya kita disuruh ibadah terus menerus sampai nanti kita mati. Yang memisahkan kita dengan ibadah hanya sebuah kematian. Tapi kemudian bagi orang yang beriman, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, fa innal yawma amalun wa la hisab. Dunia itu hanya ada kesempatan untuk beramal, tidak ada namanya hisab. Wa qada, sedangkan besok hari kiamat hisabun wala amal. Hari kiamat adanya hanya amal, sudah tidak lagi. Hari kiamat adanya hanya hisab, sudah tidak lagi kesempatan untuk beramal. Makanya tidak usah dihisab amal ibadah kita, karena kita tidak tahu amalan mana yang mendatangkan ridha Allah. Bahkan ancaman nyata kalau kita baca surah Al-Ghasyiyah itu, hal ataka hadithul ghasyiyah. Apa artinya? Tahukah kalian? Apakah sudah sampai kepada kalian berita tentang hari kiamat? Wujuhun yawma idzin khasyiyah. Hari itu wajah-wajah yang lesu, wajah-wajah yang penuh dengan kehinaan. Amilatun nasibah. Mereka sudah sibuk, mereka sudah capek dengan amalan di dunia, mereka sudah lelah dengan aktivitas ubudah di dunia. Tapi na'udzubillah, apa? Tasla naran hamiyah, tapi justru dimasukkan ke dalam neraka. Artinya ada orang yang sibuk dengan ibadah, tapi Allah masukkan ke dalam neraka. Itu mereka orang-orang yang ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Semoga Allah terima amal ibadah kita semuanya. Puasa kita diterima, tilawatil Quran kita diterima, qiyamul lail kita diterima. Selesai Ramadan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan takwa menjadi asbab Allah selamatkan kita dari api neraka. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.